Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan kesempatan yang sangat istimewa. Akhirnya bisa ketemu dengan figur nomor 1 di Sumatera Selatan sebagai tokoh masyarakat. Beliau tidak lain tentu adalah Haji Kemas Abdul Halim. Di sebelah kanan saya beliau segar bugar, umurnya 84 tahun. Ini adalah kediaman Pak Haji. Kita ingin ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji. Sebenarnya bagaimana sih bisa sukses dan bisa sehat pada umur 84 tahun masih sangat tegas membicarakan atau mendiskusikan segala sesuatu. Pak Haji apa kabar? Baik Bu. Alhamdulillah. Kabar baik Bu, terima kasih. Panggil aku Weni baik Pak, karena pasti kan aku cucung Pak Haji kalau anak. Pak Haji, ngobrol-ngobrol itu rambut Pak Haji memang pirang macam itu ya? Rambut? Iya. Rambut ini boleh aku ceritakan, ini semula lahir. Semenjak lahir, inilah ceritanya. Jadi waktu lagi kecil, itu kan pernah buyut aku, nenek aku, turun-temurun sampai 5 keturunan. Rambut ini tidak boleh dicukur. Tidak boleh dicukur? Tidak boleh dicukur. Jadi boleh dicukur, cuma dikasih sini, masih ada rambut ini. Alasannya apa Pak Haji? Nah, tahun 2013 kemarin, kupikir buyut aku lah mati, nenek aku lah mati, emak aku lah mati. Nah, emak aku mati 2006. Jadi aku kemudian umroh, naik haji di 2013 kemarin, ku cukur. Aku tak perlu tahu, ngapa rambut tak boleh dicukur, coba ku cukur. Ku cukur, begitu aku balik, rambut aku bawa. Rambut ini aku bawa, aku simpan. Maksud aku nak membuktikan. 4 bulan aku sakit. Jadi terpaksa balik lagi, rambut itu diantar lagi ke Mekah sana. Yang ngantar ke jauh, sekarang ada di namanya Ridwan Mansur, Hakim. Waktu itu dia suruh umroh, kau antar ke rambut ini. Nah jadi sembuh di tahun 2013. Itu cerita rambut itu. Cerita rambut ya? Ya, itu cerita rambut. Memang keturunan, pirang ya, jadi itu. sudah semula turun ini. Sudah turun-temurun. Nah, sudah dicukur habis, dicukur masih. Nah, tapi waktu dicukur aku heran, ada jemaah itu bayar 20 rial. Iya. Aku ngomong, aku bayar berapa? Tidak mau dia, diam dia, tidak galak. Sampai tidak galak. Nah, aku juga ke tukang sapu, duit 20 rial. Dia tidak galak terima duit. Itu salah satu petanda juga, aduh apa ini? Nah, aku heran, nah balik sakit. 4 bulan sakit, sampai dibawa ke Singapura tidak baik-baik. Sampai dokter nyerah. Nah, akhirnya rambut itu dibalik ke, sembuh dia. Itu 2013, itu cerita rambut. Iya, jadi memang unik ya Pak Haji Halim ini dengan segala kekhasannya, namanya yang sangat terkenal itu. Tetapi sebenarnya kita tidak banyak tahu tentang kehidupan pribadi beliau. Ya. Namanya sudah tersohor sedemikian rupa. Siapa sih petinggi di negara ini yang tidak kenal dengan beliau dan datang ke kediaman beliau? Presiden siapa Pak Haji? Ya mulai yang aku tahu dulu Soeharto. Pak Soeharto pernah? Iya. 3 kali aku ketemu Soeharto. Soeharto dibawa oleh Yoga Sugama tapi. Yoga Sugama. Yoga Kabakin. Yang gawa aku ke sana. 3 kali aku ketemu. Yang kedua Presiden Habibie. Pak Habibie. Habibie aku langsung di istana. Nah, yang ketiga Ibu Megawati. Oleh Taufik. Iya. Waktu gara-gara apa itu ada kasus apalah di Palembang, kami ngadap dengan Riamizal. Nah itu. Riamizal, ya. Terus lagi yang keempat Gus Dur. Gus Dur. Ya, datang ke sini. Iya. Terus Pak SBY sudah tentu yang kelima siapa? SBY. SBY kan tahu kan? Iya. SBY ya memanglah kayak dulu. Itulah sudah. Anak ya, Pak ya? Sudah tuh belakangan tadi Jokowi. Pak Jokowi. Prabowo sudah. Prabowo juga sudah. Sudah, Prabowo sudah juga. Jokowi. Pak Haji, jadi kalau ketemu dengan presiden-presiden itu, apa sih yang diomong ke? Kebenaran waktu itu, dia udah ada ngomong, cuma aku yang ngomong. Aku yang ngomong. Ada sejam lebih aku yang bicara. Pada waktu itu, tahun 2019 kan, Jokowi ini. Nah kalau waktu Soeharto, ada omongan dia. Dia minta aku supaya carikan pribumi seperti aku ini. Sebanyak 6 wong. Dia butuh 6 wong setiap provinsi. Tolong carikan. Atau di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan harus 6.
Nah sampai aku tanya waktu itu, kamu cari dulu. Nah aku balik. Berapa bulan kemudian lapor lagi ke dia. Ujungku tidak dapat Pak Presiden, tapi orang yoga kan. Kamu cari lagi, tidak dapat, ada 4 saja jadi kan begitu. 4 saja. Untuk apa maksudnya? Ya, aku carilah siapa-siapa pada waktu itu yang masih hebat. Hidayat Amin, si Awaludin, ada banyak juga. Tapi aku takut kaget mereka ini nyalahgunakan, ya. Nah, aku tak berani. Jadi aku tawarkan. Hidayat Amin tidak tawarkan waktu. Amin Mulia tak tawarkan. Itu pesan dari suatu pada waktu itu. Pak, tak dapat Pak. Aku tak sanggup Pak. 2 saja tak sanggup juga Pak. Nah, akhirnya aku dewek. Jadi pribumi yang diharapkan oleh Soeharto itu. Itu pada tahun berapa ya? 70-an. 80 kali. 80-an lebih. Ya, sekitar 70 atau 75-80 lah. Nah, cuma aku dewek jadi yang pribumi. Sudah. Nah, mulai SBY jadi kodam di sini. Kita selalu dekatlah dengan pejabat-pejabat. Nah, kan itu kan. Akhirnya aku pada waktu itu mulai asal usul aku sekolah itu sampai SD. SR waktu itu, waktu bela ujian SMP lulus. SMP. Kayak dulu Pak Haji, mohon maaf. Itu kan tadi cerita yang Presiden. Presiden. Ya. Tapi kalau Pak Haji sudah menyebut SR tadi, nah kami ini pengen tahu Pak Haji ini lahir di mana, sekolahnya apa, ngapo pacak jadi macam ini yang luar biasa. Nah, lahir di mana Pak Haji? Kalau sekolah lucu juga Bu. Itu aku perlu juga maksudnya mesti dicatat, dibuat buku untuk pelajaran anak-anak ini. Jadi aku sekolah itu dari mulai SD di daerah Bu, di Oki, di Pedamaran itu. Pedamaran. Ya. Tapi kalau aku lahir jadi 4 Ulu di Palembang. Pak Haji ini orang Palembang ya? Palembang aku lahir, tapi waktu pertempuran 5 hari 5 malam kami berlari. Iya. Orang tua ini berlari kalau jadi berlarilah ke sana. Ke Pedamaran. Ya di Citojayo namanya. Yo daerah Pedamaran lah. Iya. Seberangan itu. Khusus Palembang kalau lah. Nah, jadi sekolah, tapi waktu sekolah itu kalau SD cuma setahun, kelas 1 setahun, kelas 2, kelas 3 setahun, kelas 4, kelas 5 setahun. Aku cuma sekolahnya 3 tahun setengah. Kok bisa? Ya, tidak sekolah lagi. Karena? Nah, ngapa aku tidak sekolah lagi? Aku jadi guru tidak usah sekolah kau di. Sebab ujian rusak di sini. Uang belum selesai, kawan-kawan kau jauh, kau sudah. Jadi percuma juga, jadi kerusak. Jadi akhirnya aku sudah. Kau melok ujian SD kelas 6 SR. Jadi pinter nian ya. Tidak tahu. Ya? Nah, kakek cara coba mana? Ibu boleh tanya. Iya. Cara sistem. Jadi aku sekolah, akhirnya aku dikeluarkan lah. Jadi sepanjang aku sekolahnya aku berdagang, berjualan. Oh, dari kecil lah senang jualan. Berjualan dari umur 6 tahun itu sudah berjualan kue. Kuenya jual kue. Pak? Jadi jual kue ini jam 5 subuh sudah datang ke tempat kue. Habis sholat azan di masjid, tuh dagang kue, tapi setengah 7 harus berhenti. Harus selesai, tidak boleh lagi, langsung ngaji. Itu umur 6 tahun itu, ngaji. 7:04 berhenti ngaji, langsung ke sekolah. Nah itu, sekolahnya SR waktu itu. Nah, cara aku ngaji dan sekolah itu beda dengan usia muda sekarang ini. Aku kan dapat hadiah 1 kue, 10 kue dapat hadiahnya 2 ekor. Iya. Laku 10. Jadi aku target 200 kue. Supaya aku dapat 10 ekor. Nah, yang saksi hidup yang makan kue itu masih ada sekarang. Siapa Pak? Anak ibu guru ngaji. Anak ibu guru ngaji? Iya. Ibunya masih ada. Ibunya masih ada? Masih hidup sekarang. Jadi kapan pagi-pagi, oleh karena aku nak dulu. Nak sekolah 7:04, cuma di sekolah cuma ada 14, tak kati anak sekolah ini. Kalau ngaji banyak. Aku masuk dari belakang. Jadi gawak laku itu dijual ke anaknya itu. 2 ekor. Anaknya 2 jadi 4. Jadi kalau berbadi ke. Jadi ibu ngaji ini keluar, tahu itu Ustadz, alim lah do, ajarlah ngaji dulu. Laju ngaji duluan. Uang antri ke belakang, aku lagi di depan. Oh pinter nih ya memang. Ya sudah.
seberapa jam gaji langsung pergi ke sekolah. Nah mampir sekolah tidak langsung ke sekolah. Datang dulu ke rumah guru. Menunjukkan anaknya itu. Kui tadi. Kui itu ada 4 ekor, di anaknya ada 2 ekor. Jadi 2 orang sikok. Jadi kalau ada 10 masih ada 2. Nah 2 itu yang kemakan. Tapi di sekolah baru kemakan kui itu. Nah langsung sekolah. Nah tas guru itu ke bawah. Setiap hari. Siapa nama guru itu? Nama gurunya siapa? Kalau tidak salah yang terakhir Hadimin. Hadimin guru. Banyak guru itu banyak. Ada yang ibu-ibu ada 2, ada Maimunah, ada siapa lagi lupa aku. Banyak. Ada berapa guru. Jadi dia keheran-heranan. Jadi tas itu kan kau di uang belum tahu, pelajaran kau lah tahu. Nah di jeru tas ke bawah itulah banyak pelajaran. Nah, jadi aku tuh main akal. Jadi pada waktu itu kita tidak kati boleh pekerjaan di rumah, tidak boleh. Selesai tidak baca, dihapus, papan tulis. Iya, zaman dulu. Ada waktu itu aku buka apa yang bakal diujikan besok. Oh, pinter nian memang. Nah itu. Jadi sebelum masuk sekolah, masuk di kebun karet dulu, buka. Oh, besok pagi bakal pelajar ini. Nah, itulah kapal ke waktu nak ujian. Jadi kalau ujian aku duluan sudah. Ini nak ngacu-ngacu nak ngapal ke dari 1 sampai 7 pelajaran, tidak perlu. 2 baik. Jadi Pak Haji ini kecil-kecil lah calak ya sebenarnya. Itulah kira-kira. Nah, itu waktu aku belajar sampai selesai. Nah, itulah sifat aku. Nah, tapi kalau pedagang itu kenakalan psiko. Aku setiap kali kapan dihukum. Masuk WC oleh kena berdagang. Jual es bonbon, jual coklat, itu gawe aku. Ketangkap. Nah kalau ketangkap masuklah toilet dikurung. Tapi kurung itu tidak sampai sejam. Kau panggil budak tukang kunci, kau buat kunci, belikan karbon, beli itu kau masuk situ. Nah itu lagi SD itu, lagi SL. Dah baca kurung, jadi guru waktu sekolah, iksa ini. Siapa itu dah kati laporan, berarti dah naik kelas dia. Ini kelas 4 ini. Aku lah duluan masuk kan. Nah, kenapa budak ini ada ini kan di WC dah ada yo. Nah, waktu itu aku melentangkan anak buahku, namanya Ahmad, Insinyur Ahmad. Nah, ada lagi di sini Insinyur Saukani. Itu satu meja itu. Tapi 2 ekor itu jadi insinyur, aku tidak. Aku tidak. Jadi yang lain lagi, dia cuma kesuruh kau. Apa yang dipelajarkan itu kau tahu aku. Apa dia kaget tak boleh keluar, tidak boleh keluar bu. Kau kencing juga macam-macam lah, batuk lah. Tahu lah ini pelajaran. Aku dah hafal. Jadi tulis waktu guru masuk, tak dikurung lagi. Jadi nakal aku dari kurung, ditaruh di pinggir papan tulis. Itu kenakalanku cuma itu bu. Itu. Sudah. Jadi supaya jaga dikurung lagi bu, aku juga. Kalau tegak kaki sebelah ni, saruh aku nak kencing lah, kau kencing kalau di situ. Itulah kenakalan tu. Memang luar biasa banyak nian. Sudah budak ini tidak usah lah, nak berdagang tu lah. Iya. Jadi Pak Haji sekolah sampai SD. SD baik. Tapi SD itu tidak tamat. SD pun tidak cuma tamat. Kelas 6 tu 4 bulan. Kelas 6 di keluarga. Di keluarga. Untuk apa dia aku lah tahu kalau belajar aja. Gak usah muda. Oke. Jadi sudah dari SD dengan minat berdagang sedemikian rupa, ya kan? Iya. Terus Pak Haji usaha apa baik? Jadi pada waktu itu datang guru kepala. Dia datang ke untuk aku, minta aku dapat beasiswa. SD-nya di mana SD-nya? Itu di Oki itu, di Pelambangan itu. Namanya apa? Yang itunya wedananya dari Kayagung. Oh, wedananya waktu itu dari Kayagung. Kayagung ya. Itu kepala gurunya dari Kayagung. Kami ujian di Kayagung. Iya. SMP-nya. Oke. Tuh masuk apa dia ujian budak musim ini pokoknya 100 kilo. Apa tidak tahu aku paling terhebat aku itu. Jadi dijuk beasiswa. Dapat beasiswa. Beasiswa. Nah, beasiswa ini jadi panjang ceritanya. Apa? Guru tuh salah ngomong. Dijuk tahu orang tua aku lanang bahwa aku ini bakal dibiayai oleh pemerintah. Atau kan kaget, tak usah lagi dibiayai, pajaklah pemerintah biayai aku.
Nah tapi kalau sudah tamat dari sini kage, dia kami back jadi pegawai pemerintah. Nah emak aku nengar keluar dari rumah, diusir jo kontrolir saja. Kau berlari ujungnya. Aku mampu sekolahkan anakku bakal anak hilang dari cerita. Jadi tidak sekolah lanjut. Sudah tidak boleh sekolah. Oke. Dipilih. Apa aku nak jadi kepala pabrik, pabrik kayu ini. Apa nak jadi dagang hasil bumi, uji bapak aku. Apa nak dagang manisan. Oh, jadi bapaknya Pak Haji itu memang berdagang. Pengusaha memang dan pedagang. Pengusaha hasil bumi. Ya. Kopra. Ya. Jadi aku pikir, aku dah kasih pengalaman Bu. Macam mana ini aku nak jadi pemimpin perusahaan atau berdagang, aku dah tahu ini. Nah ini yang perlu budak-budak sekolah. Dia jangan keluar sekolah lagi jajan apa dagang. Kau kayak jadi habis modal kau tu. Iya benar. Jadi aku berpikir, aku belum ada pengalaman. Aku merantau Bu. Dari situ dah sampai ke Kartopati turun di situ. Ada bisa aku tapi lah mati. Uji aku ya waktu sampai Kartopati dia kesodok ke garpu di perutnya. Kalau kau ngenjuk tahu aku naik kereta api, kau mati. Kalau aku balik kau mati. Jadi tidak usah ngomong, okey lah. Naiklah kereta api, sepur, belok. Aku tidak tahu beli tiket. Rupanya ada razia tiket. Ya. Nah itu aku tahu. Tak kata tiket tu takutnya mak selamat masuk AC. Iya. Waktu doktor itu masuk sini tau. Itu betul lagi. Zaman dulu. Nah tak kuat lagi sampai ke Prabu Muli turun. Berhentilah di Prabu Muli. Jadi cuma gawak ransel siko, bersih duit 100.000, bersih cincin anti racun siko. Banyaknya duit 100.000 zaman dulu ya? 100 rupiah. 100 rupiah. Jam enikar siko, cincin beradrimo siko anti racun. Punya buyut dulu, nah itu hilang sudah. Dengan anti racun, dengan beradrimo hilang. Dipaling oleh kawanku dulu lah. Itu yang ke bawah. Nah, sampai di stasiun akhirnya mau. Nak apa aku ini? Prabu Muli aku dah tahu. Duduklah aku di stasiun. Nah, ini kok sepur ini kan banyak lewat oleh-oleh nanas itu. Nah, ini dia kau. Nah, saat pagi aku pergi datang ke tempat depot untuk menjual nanas. Nak menjual nanas. Begitu tak percaya. Kau dikati potongan kau nak jadi tak juga aku nak jual nanas. Cak mana potongan Pak Haji zaman dulu? Potongan Pak Haji zaman dulu cak mana? Pasti putih, ya kan wong Palembang. Kalau uji budak-budak itu, uji kan, Haji justru siapa? Cak Ajib aku. Cak Ajib. Cak Ajib, Cak Arab. Itu kalau ada yang foto-foto yang kecil. Umur berapa itu masih 13 tahun? Ada 14 tahun waktu itu. Tak tahu kalau dia rajin mencari ada baik. Nah ini panjang Bu itu. Ini memang kalau di buku kan paling laku buku ini. Sudah. Akhirnya sudahlah ujiku, kau tak percaya tak apa-apa. Tapi aku nak 2 gadget baik. Gawaklah 2 gadget. Bawalah 2 gadget nanas. Iya, begitu kereta masuk aku jual. Jual di kereta. Kereta berangkat, malah aku jual. Saat pagi aku berejo, aku buat 4. Jadi 4. Jadi aku cari lagi kayu yang kayak batang sapu. Iya. Sekali ngangkat 4 jadi 8. Laku 8. Laku 8. Kurobah lagi. Jangan lagi saya minta duit lagi tak sah. Dijuk ke dulu nanas itu. Tunjuk ke gratis? Ya, tak bukan dijuk. Kaget. Kereta tak berangkat aku naik. Boleh bayar kan? Boleh nak sini nak. Aku tak boleh. Aku tak takut tak dibayar. Itu sifat jiwa besar aku itu. Iya. Nanti aku ngomong-ngomong tadi kan oleh jiwa besar itu. Iya benar. Dia takut aku. Boleh nak sini nak. Jadi duit kau tadi. Itu 75 sen. Tak sampai rupiah. 1 ikat. Isinya 6. Aku masih ingat 321 isi. Jadi 6 ikat. Laku 20 gadget. Dah. Sampai ke stand pack Pertamina, kereta mulai gagas. Aku turun situ. Meloncat dari kereta api itu. Bapak perlu lah Bu kalau hidup ini. 10 hari di situ, sainganku ni marah. Aku tidur di gerbong. Langsung nak bunuh aku. Kau jangan kau bunuh aku ini. Kau nak apa? Yo kami juga dah lemak. Kami ni baru. Kami tak laku lagi. Yo kau dah salah.
Kau yang awak dua-dua, kereta lah berangkat cuma aku dua. Kalau aku kan kereta lah berangkat, aku naik kereta. Dah. Banyak dia nakal dia. Akhirnya berhenti. Sudah kau tak usah bunuh aku dan koyok. Jadi aku lah biasa buat kadang-kadang yang macam ini. Tak ada heran bagi aku. Kau tak usah bunuh aku ya. Aku berhenti mana dah, kau berhentilah. Ya berhenti. Tak apa jadi soal. Aku kan cuma cari pengalaman. Aku bukan nak cari duit. Sudah. Lapor aku dengan penjual nanas itu depot itu. Namanya Rusidi. Aku nak lagi ya. Aku lah nyangka kau anak siapa je sebenarnya. Aku tidak yakin kau nak jual nanas ni. Kau ni orang mana? Ya, aku tak tahu juga. Siapa nama kau? Aku nama palsu. Pendi je aku. Pendi. Ya kan penduduk kan. Ya. Dah. Aku nak permisi je aku. Aku nak berhenti. Nah, kau nak berhenti boleh. Cuma tolong tunggu ke depot aku ni. Nah, kau nak ke mana? Aku nak ke pasar. Itu di stasiun Pelabuhan Beli. Ya. Udah keluar dah. Tidak, udah paling banyak sejam 2 jam lah. Tunggu kamu. 3 hari tak balik. Nah. Si punya depot ini 3 hari tak balik. La ilaha illallah. Aku nak ke mana-mana dah. Baca. Kalau aku masuk ketinggal ke depot ni, kalau dia paling aku dia boleh. Jadi masalah kaget. Nah itulah bu. Lagi kecil lah berfikir ke sana sudah. Aku tunggu, tapi ketutup. Pintu yang ketutup kan, aku duduk di luar. Aku jagoi. Begitu aku duduk kira jam 11 malam, gerobak nanas dari Niru ni datang dari Limau yang jual nanas. Dah aku ni cukup payah kopi ku dah, kita minum-minum. Kau ni je, siapa kau ni? Nak ngajak kami kopi. Cukup tak apa aku ada duit je aku. Kau nak kopi. Kopi lah kami sambil ngobrol. Beli ke Siong, makan siang. Zaman dulu Siong ya? Itu baik itulah bu. Jadi kabar tu apa je di sini ni. Ujungku nunggu warung ini. Dia janji 3 jam sampai sekarang ini belum. Buang ini jahanam. Kau berlari lah. Nah, kalau aku berlari kaki aku diaduk aja ini. Aku tak ada aku berlari. Nunggu dia datang lah aku baru balik. Nah sudah. Saat pagi kami jual nanas di kau bay. Lah itulah cerita lain lagi. Jadi warung ini dak disiwa balik ke aku kalau. Tapi jualnya di pinggir jalan. Nah aku juga kaki lima dia situ gelak marah jangan, oi. Siapa tahu dia jadi orang kaya. Itu benar cerita-cerita ada itu. Cerita aku dewe. Dak kati lapak dak taruh situ. Untuk mak duitnya dak kati mak. Dak usah bayar aja. Dia masuk malam kami datang lagi. Kan itu. Dusun itu sudah. Besok pagi datang. Tadi datang 8 gerobak, datang 12 gerobak. Tak banyak, dan nasib balik kaku. Nah akhirnya, uang sebelah telah marah pula dengan aku ini tadi. Iri ya? Dia usir pula, laju berhenti pula. Nah berlari ke kampung, masuk kampung, masuk desa ya. Namanya Sidomulyo. Di Pelabuhan Beli, carilah. Di situ, aku ada numpang tidur ya. Ada rumah gedong. Permisi aku numpang tidur bu, boleh dah hari lah jam sore di kaki lima ni. Akhirnya aku dah pacak nak ngizin kena, tapi kau jangan ke mana-mana, kau sinilah uji dia. Sebab aku dah nunggu laki aku balik dulu. Oh iya, tidak apa-apa. Nunggu aku di luar itu bu. Maka aku tak berani ngusir orang yang kita belum kenal. Benar. Siapa tahu anak kayu ini. Benar. Dah. Dekat lagi 5:30. Dia ni ada anak betina sikok, anak lanang sikok. Tunjuknya makan. Kucing ada godo. Ada bolu lapis. Ujuku ini orang Palembang. Ini makanan Palembang. Iya. Palembang juga dia. Aku tambah kalau aku mau masuk Palembang ya. Ketahuan kaya. Terus dia ngomong, makanlah. Tidak kemakan bu. Aku tahan ke. Walaupun aku kepengen, tidak tahan. Itulah peringatan. Jadi sudah, bapaknya balik malam tu. Habis maghrib dengan ajak anak sikok bujang. Bininya ngomong, itu benar. Mana dia ni? Dia aku, anak itu dalam bapak aku. Nah, kata ke tak boleh. Kalau tidurlah sekamar dengan anaknya. Itu ceritanya. Jadi ngerewangnya anaknya lanang ini. Datang kalau ke sini, ibu Haji tahu. Itu, datang yang angkat aku tu datang kalau orang Pelabuhan Muli. Jadi, jam berapa itu dia ni rupanya ada orkes.
ada orkes zaman dulu kan. Iya, iya. Memang aku pajak nyanyi waktu itu kan. Suaraku bagus waktu itu dulu. Jadi tak katik tu kan nyanyi. Tak tahu sakit apa. Dia kan bayar orang ni. Tak kisah. Jadi aku coba aku nyanyi. Lalu nyanyi. Dah lah je. Kau ni pajak nyanyi je. Laju dipakai tu kan nyanyi. Di Prabu Muli. Itu cerita. Nyanyi. 2-3 minggu. Aku minta pergi. Dari rumah itu. Tidak, aku meloi bapak yang tadi ke bengkel. Dari situlah aku baca gelas itu apa ranjang, gelas apa tu amplas, askrak itu segala macam lah. Jadi bengkel aku. 3 bulan aku balik. Aku ngomong, kau tak boleh balik aja. Kau tetaplah di sini, cukup jangan. Nah oleh kedua aku diketahuan ada surat yang dicatat pada harian aku itu dibuka oleh anak betina itu. Aku ni orang benar-benar. Aku nak catat perjalanan aku itu. Ketahuan. Nah, tambah tak boleh balik. Kalau kau tak boleh balik, aku tak galak berdua lagi. Aku nak cari pengalaman. Aku nak suruh bapak aku jadi pemimpin juga. Aku ni nak ketik pengalaman. Berangkatlah. Pergilah aku tempat, apa itu namanya, di Jungai. Namanya Jungai. Ada tempat Tanjung Rambang tu ada pabrik kayu. Bergawi di situ, Bu. Nah, bergawi di pabrik kayu itu, aku letak kayu panjang itu, ditendang oleh anaknya. Makan cuma sehari 1 kali, sehari semalam itu cuma 1 kali. Iwaknya kepala dukang. Kepala bau cak baung tapi keras. Direbus tak pacak, dibakar tak pacak. Dimasuk ke jero api, jero tanah, pucuknya api. Kapan nak makan baru digigitkan, dijelat baik. Makan nasi putih baik. Cuma sekali sehari. Lalu seminggu, aku tinggal di situ. Anaknya datang dari Prabu Muli. Pas kami lapar tu diingusin nasi itu. Di jero kuali. Wah itu kawan aku tak sabar lagi. Ditujak aja budak ini nih. Tujaknya sahabat ini luka ke sini. Masih dia sih. Ada bekas sanggup. Kau ingat ujuku ini anak bos. Sudahlah. Jangan dia lawan. Jadi bubar. Jadi aku lagi berlari ke pendopo. Pendopo Tanang Jimbar itu. Jadilah itu. Tidak ke Jungai dulu. Dia nambang bungin. Bungin sekubik kira-kira 12 hari. Dikatuknya 1/2 kubik. Nambang apa Pak? Bungin itu apa? Bungin? Nambang apa? Bungin pasir. Oh pasir. Okay. Jadi bakul tak pacak bakul besar. Aku bakul kecil. Jadi aku tahu dia itu kan sekubik ini. Tahu katanya 1/2 kubik. Tak bayar pula. Kita nak lagi, nak gocornya oleh bodyguard. Aku sampai sekarang aku benci dengan bodyguard. Janganlah aku pakai bodyguard tu. Makanya aku sebelum dia berikat dia hilang aku bayar. Aku teras aku. Tak galak aku. Ini kepanjang ni cerita. Ujung aku melok laju ke pendopo. Nah di pendopo itulah jadi melok lagi bengkel. Nah sudah tak lama situ pergi lagi ke Tanjung Inim. Borinim. Pergi ke Borinim. Jadi tukang ranjang. Tukang ini buat ranjang kiru. Aku tukang ngecat ranjang kiru kan dulu kan kamu cat itu. Iya. Di belakang Hotel Hawa itu. Aku masih ingat itu. Nah sampai situ nak diangkat jadi mantu aku ini. Dia ada anak betina. Berlari pula aku. Aku kan itu tujuan. Berlari ke Tanjung Inim. Nah datang ke Tanjung Inim jadi romboy. Romboy di dulu kan namanya Hotel Indonesia ya. Kalau sekarang nak ganti lagi juga hotel itu. Di dekat stasiun tu dia. Bukan stasiun, bukan apa tu nama dekat Tabah itu nah, dekat apa tempat batu bara itu. Ya. Khusus untuk Belanda lah. Nah, inilah baru kejujuran. Aku jadi romboy. Nyuci, ngelipet, makanan ke sarung bantal. 3 hari kemudian datang tamu wong asing kalau tamu di situ. Jadi pagi-pagi kejenguk, alah kebanyak mutiara ini. Belamburan ini. Pikir aku. Kalau ku gemot ku serah ke kakek ujung aku ngurangi. Iya. Ini Bu, ini pelajaran ini. Ku biar ke. Diam ke. Aku lapor ke manajer. Manajer, ujungku ini ada apa ini aku tak ngerti juga apa ini ya. Pokoknya ada di pucuk kasur ini macam diberantakan. Kebuka kasur tu ada lagi. Sudah kita baik.
Bungkus. Nah, dia yang bungkus, aku tidak. Aku tidak pegang sama sekali kan. Lah berakal pada waktu itu. Umur baru sekitar ya 11 tahun. Baru 11 tahun pada waktu itu. Akalku lah jalan itu. Tak lama sebentar lagi datang nyonya itu dengan belando. Nendang pintu, lah nak lepas pintu. Marah dia. Kok perdom. Siapa yang rumbai?